Ilmu adalah investasi terbaik untuk masa depan. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, Kabupaten Semarang, sejak berdiri tahun 2001, kami berkomitmen menyediakan pendidikan vokasi yang berkualitas dan relevan, hadir dengan komitmen untuk menjadi kawah candra di muka calon profesional Indonesia yang unggul, siap menghadapi dinamika dunia kerja global. Melalui 4 pilar program keahlian andalan, fasilitas praktikum memadai, dan kemitraan dengan berbagai perusahaan untuk magang dan penyerapan lulusan, SMK Telekomunikasi Tunas Harapan menyiapkan generasi siap kerja, kompeten, dan berkarakter. Kami SMK Telekomunikasi Tunas Harapan mengembangkan 4 program keahlian. 1. Pengembangan perangkat lunak dan GIM atau PPLG. 2. Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau TJKT. 3. Desain komunikasi visual atau DKV. Dan yang keempat, teknik kendaraan ringan otomotif. Berbagai perusahaan telah bekerja sama untuk mengembangkan setiap kompetensi keahlian tersebut. Setiap program keahlian telah bekerja sama dengan perusahaan yang kredibel untuk mengembangkan diri. Pembelajaran di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan berbasis Teaching Factory. Penguatan pengembangan diri siswa SMK Telekomunikasi Tunas Harapan meliputi hard skill, soft skill, interpersonal skill, dan karakter. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bu Rini. Saya ngajar di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di jurusan ini nanti kalian akan mempelajari banyak pelajaran jurusan ya, khususnya di pemrogram. Di pemrograman itu banyak, ada pemrograman berbasis teks, pemrograman berbasis Windows, kemudian pemrograman menggunakan aplikasi yang lainnya. Yang berbasis teks itu kayak kamu coding gitu ya, terus kemudian yang berbasis Windows itu kamu menggunakan aplikasi Windows itu untuk membuat satu aplikasi tertentu. Ini proyek-proyek yang bisa kalian kerjakan di jurusan RPL. Contohnya, 1. Project yang berbasis web. Yang berbasis web itu yang bagaimana kalian nanti membangun atau mendevelop sebuah web. Di situ ada webnya macam-macam ya, bisa web profil sekolah, bisa web tentang informasi atau tentang data, bisa web aplikasi penjualan online dan sebagainya. Lulusan dari RPL ini nanti kalian bisa bekerja di banyak bidang, terutama di bidang teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Tri Joko Mulyono. Kami dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Pak Joko ngajar di sini sudah mulai tahun 2005 sampai saat ini, berarti sudah hampir 20 tahun ya. Nah, di sini Pak Joko mengajar materi namanya teknik komputer dan jaringan. Di TKJ itu yang dipelajari materi pertama, kelas 1 maksud saya, itu adalah dasar-dasar perakitan komputer seperti merakit komputer, pasang motherboard, kemudian prosesor dan sebagainya. Di situ juga diajarkan troubleshooting, bagaimana power supply bekerja, bagaimana kalau mengecek power supply nggak bekerja itu caranya bagaimana, tuh diajari juga di situ. Kemudian di kelas 2 nanti sudah mulai masuk ke mikrotik, dasar dari jaringan komputer. Nanti di kelas 2 sudah ada pelajarannya dasar jaringan komputer, dan di kelas 3 nanti sudah spesial khusus yaitu di mikrotik jaringan. Tingkat mahir plus security jaringan ada di kelas 3 nanti. Lulusan TKJ sebenarnya itu pekerjaannya sangat luas. Beberapa perusahaan yang sudah ada itu mereka rata-rata memerlukan lulusan TKJ, karena pekerjaan-pekerjaan seperti servis PC, servis laptop seperti ini kan anak-anak TKJ semua, dan itu di perusahaan manapun selalu butuh itu. Jadi lulusan TKJ itu tempat bekerjanya sangat luas, bisa di teknisi komputer, bisa di perusahaan, bisa di pabrik, bisa di perkantoran gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lestiono, dan saya ngajar di jurusan DKV. Jurusan DKV mempelajari banyak sekali, di antara ketika kelas 1 nanti diajari ada tipografi, terus ada TIK juga, terus untuk normada juga banyak. Kelas 2 nanti kamu akan belajar tentang fotografi ya, terus teknik pemain gambar, teknik pergerakan kamera dan sebagainya. Nanti ada desain juga, ada gambar juga. Untuk kelas 3 nanti kamu diajari oleh guru DKV, ada teknik pengambilan gambar, nanti ada edit video dan sebagainya. Untuk lulusan DKV bisa ke mana saja, diantaranya banyak sekali. Kamu ke perusahaan entertainment juga bisa, kamu ke instansi pemerintah juga bisa, tergantung kalian. Ketika kalian nanti
ketika mengerjakan kamu bisa mampu melakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh instansi tersebut. Dapat tidak, di kafe nanti bisa kemana aja, kamu bisa bagian jaringan juga bisa, program juga bisa, khususnya untuk yang fotografi kamu bisa ke wedding organizer juga bisa. Itu diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Anjar Wahyudi. Saya guru kompetensi keahlian otomotif. Kemudian untuk materi yang diajarkan pada kompetensi keahlian otomotif meliputi kendaraan otomotif baik roda 2 maupun roda 4 seperti yang ada di belakang. Kemudian kompetensinya ada 3 yang utama. Yang pertama adalah mempelajari tentang mesin, yang kedua mempelajari tentang chassis dan powertrain, yang ketiga mempelajari tentang kelistrikan pada kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk pembelajarannya di kelas 10 nanti mempelajari tentang dasar-dasar mesin otomotif termasuk gambar teknik. Di kelas 11 dilanjutkan langsung sudah praktek ke unitnya baik motor maupun mobilnya. Dan di kelas 3 pendalaman lebih lanjut termasuk sertifikasi kompetensinya. Bisa sertifikasi engine tune up, brake system, servis berkala atau yang lainnya termasuk sampai mengemudi. Kemudian untuk yang peluang kerja, setelah lulus dari kompetensi otomotif, siswa-siswa punya peluang untuk bekerja di bidang otomotif maupun non-otomotif yang berkaitan dengan mesin. Untuk yang berkaitan dengan otomotif tentu saja di industri resmi ATPM dari kepala bengkel, SA, mekanik, sampai asisten mekanik, itu masih bisa di industri otomotif, atau di luar itu di industri manufaktur, di perusahaan, di pabrik juga punya peluang untuk bekerja di sana, atau di saat ini selain menjadi wirausaha entrepreneur juga mungkin bisa mengembangkan usaha bengkelnya atau industri kecilnya yang dibangun juga ke konten kreatornya untuk meningkatkan potensi yang ada sebagai seorang mekanik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Pesan saya untuk semua siswa-siswa, tetaplah teruslah bertumbuh dan belajar menjadi versi terbaik dari kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identik dengan telekomunikasi, dengan IT. Saya suka mendesain, jadi menurut saya DKV ini menjadi jurusan yang cocok buat saya. Kan suatu saat nanti kalau aku gede kan zaman udah serba tentang teknologi ya, kan TKJ juga bersangkutan gitu. Setelah lulus targetnya sih pengen ke PT Pama Persada. Sebagai lulusan SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, itu dilatih menjadi siswa yang berpikir kritis, terus juga bermental yang kuat dan pembiasaan gitu. Telkom dari dulu adalah sekolahan yang punya akreditasi A. Harapan saya kalau anak saya sekolah di SMK ya seperti tadi punya keahlian khusus ke depannya, terus anak bisa mandiri.